Kamu tahu nggak? Bangunan termahal di dunia ternyata bukan istana megah atau gedung pencakar langit, tapi Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Pembangunannya sudah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim, lalu terus diperluas oleh berbagai khalifah dan raja. Hingga kini di bawah pemerintahan Raja Salman. Renovasi besarnya dimulai kembali pada abad ke-20 dan disahkan secara resmi sebagai proyek perluasan terbesar dalam sejarah Islam. Biayanya fantastis, diperkirakan mencapai 100 miliar dolar Amerika, atau setara dengan lebih dari 1.600 triliun rupiah. Dana sebesar itu digunakan untuk memperluas area tawaf di sekitar Ka'bah, membangun menara-menara megah, hotel, serta sistem pendingin dan keamanan tercanggih di dunia. Kini, Masjidil Haram bukan hanya pusat ibadah bagi lebih dari 2 juta jemaah setiap tahun, tapi juga simbol keagungan arsitektur dan bukti dedikasi manusia untuk memuliakan Sang Pencipta. Bagaimana menurut kamu? Tahukah kamu, di dunia ini ada kereta yang kecepatannya menyaingi pesawat. Namanya Elbor Series. Maglev dari Jepang, sang raja rel. Magnetik yang mampu melesat hingga 603 km per jam. Bukan dengan roda, tapi dengan gaya magnet yang membuatnya melayang di atas rel. Tanpa gesekan, tanpa suara bising, hanya kecepatan murni yang memecah angin. Bayangkan, dari Tokyo ke Osaka yang biasanya butuh lebih dari 2 jam, bisa ditempuh hanya dalam setengahnya. Teknologi ini bukan sekadar transportasi, tapi gambaran masa depan, cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Dan meskipun masih tahap uji coba, Jepang telah membuktikan satu hal, bahwa batas kecepatan hanyalah awal dari inovasi berikutnya. Bagaimana menurut kamu? Bayangkan, ada sebuah negeri di jantung Afrika, di mana matahari terbit menyinari tanah hijau yang subur, namun rakyatnya tetap bergulat dengan kemiskinan yang tak kunjung usai. Inilah Burundi, salah satu negara termiskin di dunia. Di sini, pendapatan rata-rata penduduknya bahkan tak sampai Rp10.000 per hari. Lebih dari 70% warganya hidup di bawah garis kemiskinan, banyak anak yang tidur tanpa makan malam, dan sebagian besar keluarga menggantungkan hidup pada ladang kecil yang rentan gagal panen. Sekolah dan rumah sakit berdiri sederhana, seringkali tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa obat. Sementara di kota, harga-harga terus melambung, membuat kehidupan semakin berat. Burundi bukan tanpa harapan. Rakyatnya dikenal tangguh dan penuh semangat. Tapi di tengah ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan sumber daya, mereka terus berjuang. Bagaimana menurut kamu? Bayangkan sebuah negeri tanpa peperangan, tanpa teriakan siren, dan tanpa rasa takut berjalan sendirian di malam hari. Itulah Islandia, negara paling damai di dunia. Terletak di ujung utara Samudra Atlantik, negeri ini bukan hanya terkenal dengan aurora borealis dan gunung berapi yang megah, tapi juga dengan hati warganya yang tenang dan penuh empati. Tidak ada tentara permanen, tingkat kejahatan hampir nol, dan masyarakatnya hidup dalam rasa saling percaya yang luar biasa. Pemerintahnya transparan, warganya disiplin, dan alamnya seolah ikut menjaga kedamaian itu dengan udara yang bersih, danau yang jernih, serta langit yang seolah tak pernah marah. Selama lebih dari 1 dekade, Islandia selalu menempati peringkat pertama dalam Global Peace Index. Dunia mungkin penuh gejolak, tapi di ujung bumi sana ada sebuah tempat yang membuktikan bahwa kedamaian bukan sekadar impian, melainkan cara hidup. Bagaimana menurut kamu? Tahukah kamu bahwa negara terkecil di dunia ternyata tidak lebih luas dari sebuah kompleks perumahan kecil? Namanya adalah Vatikan, sebuah negara berdaulat di tengah kota Roma, Italia. Luasnya hanya 0,44 km persegi, atau kira-kira seukuran 30 lapangan sepak bola saja. Namun jangan salah, meski kecil, Vatikan punya pengaruh luar biasa besar. Negara ini menjadi pusat gereja Katolik Roma dan kediaman Paus, pemimpin spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia.
Penduduknya pun tak sampai 1.000 orang. Sebagian besar adalah rohaniwan dan penjaga Swiss Guard yang melindungi paus. Bayangkan, negara sekecil ini memiliki mata uang, paspor bahkan kantor pos sendiri. Vatikan membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Karena dari tempat kecil inilah, pesan perdamaian dan iman disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana menurut kamu? Bayangkan, sebuah negara yang membentang dari Eropa hingga Asia, melintasi 11 zona waktu. Inilah Rusia, negara terluas di dunia. Dengan luas mencapai 17.098.246 km persegi, Rusia menutupi lebih dari 1/8 daratan bumi. Namun, di wilayah seluas itu, jumlah penduduknya hanya sekitar 146 juta jiwa. Bayangkan, setiap kilometer persegi hanya dihuni rata-rata 8 hingga 9 orang saja. Begitu luas, tapi terasa sepi. Dari hutan taiga yang tak berujung hingga tundra beku di utara, Rusia menyimpan kekayaan alam luar biasa, budaya yang beragam, dan sejarah panjang yang membentuk identitasnya hari ini. Rusia bukan sekadar negara besar di peta, tapi juga simbol kekuatan dan keindahan yang membentang dari barat hingga timur dunia. Bagaimana menurut kamu? Bayangkan, ada sebuah gedung yang seakan menusuk langit. Inilah Burj Khalifa di Dubai. Gedung tertinggi di dunia dengan ketinggian 828 meter dan 163 lantai. Pembangunannya dimulai pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010, melibatkan lebih dari 12.000 pekerja dari 30 negara. Struktur raksasa ini dirancang oleh arsitek legendaris Adrian Smith dari Skidmore, Owings and Merrill, dengan inspirasi dari bunga Hymenocallis yang mekar indah. Tak hanya tinggi, Burj Khalifa adalah simbol kemewahan. Di dalamnya terdapat hotel Armani pertama di dunia, hunian mewah, kantor bisnis kelas dunia, hingga observatorium di lantai 148 dengan pemandangan kota futuristik Dubai. Proyek ini menelan biaya sekitar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi hasilnya menjadikan Dubai ikon global. Bagaimana menurut kamu? Bayangkan, sebuah kota futuristik di tengah gurun. Namun udara yang kita hirup begitu bersih dan jalanan berkilau tanpa sampah. Inilah Dubai, kota yang dinobatkan sebagai kota terbersih di dunia. Dengan lebih dari 3.000 petugas kebersihan dan ratusan kendaraan yang beroperasi setiap hari, Dubai memastikan setiap sudut jalan, kanal, hingga gedung megahnya tetap terjaga. Tak heran, survei global mencatat 100% warganya puas dengan kualitas kebersihan kotanya. Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan pusat belanja mewah, Dubai juga menjadi simbol bagaimana disiplin, teknologi, dan kesadaran bersama bisa menciptakan lingkungan yang sehat, indah, dan nyaman untuk jutaan orang yang tinggal di dalamnya. Bagaimana menurut kamu? Bayangkan, sebuah negara yang kaya sejarah, namun kini menjadi salah satu yang termiskin di dunia. Inilah negara Sudan. Pendapatan rata-rata warganya hanya sekitar 581 dolar Amerika Serikat per tahun, sementara inflasi meroket hingga 140%. Sejak konflik pecah pada tahun 2023, jutaan orang kehilangan rumah. Kini lebih dari 24 juta jiwa hidup dalam ketidakamanan pangan akut, dan lebih dari 600.000 orang sudah terperangkap dalam kelaparan ekstrim. Bayangkan, lebih dari separuh penduduk tidak tahu apakah besok mereka bisa makan. Anak-anak menjadi korban paling rapuh, kehilangan pendidikan, gizi, bahkan masa depan. Sudan bukan sekadar angka, tapi kisah nyata manusia yang berjuang untuk hidup. Pertanyaannya, apakah dunia akan diam atau bergerak memberi harapan? Bagaimana menurut kamu? Bayangkan, sebuah dunia yang begitu
Berikut ini adalah 5 negara produsen beras terbesar di dunia. Nomor 5 ada Vietnam, dengan produksi sekitar 28 juta ton beras. Negara ini juga terkenal sebagai salah satu eksportir utama ke berbagai belahan dunia. Nomor 4 adalah Indonesia. Negeri agraris ini menghasilkan sekitar 35 juta ton beras setiap tahun, menjadikannya tulang punggung konsumsi dalam negeri. Di posisi ketiga ada Bangladesh, dengan produksi 40 juta ton. Meski wilayahnya kecil, Bangladesh sangat padat penduduk dan bergantung penuh pada beras. Nomor 2 adalah Tiongkok, dengan produksi luar biasa, mencapai 143 juta ton. Bayangkan, hampir seperenam kebutuhan dunia datang dari negeri tirai bambu. Dan yang pertama, India. Negeri Bollywood ini menjadi produsen beras terbesar dunia dengan lebih dari 146 juta ton setiap tahunnya. Faktanya adalah 5 negara ini semua berasal dari Asia. Bagaimana menurut kamu? Bayangkan, sebuah kereta seukuran kota melintas di gurun Australia. Pada tanggal 21 Juni 2001, perusahaan tambang BHP mencetak rekor dunia dengan menjalankan kereta sepanjang 7,35 km. Lebih panjang dari 16 gedung Empire State yang disusun jadi satu. Raksasa besi ini terdiri dari 682 gerbong dan ditarik oleh 8 lokomotif bertenaga besar. Muatannya luar biasa, sekitar 82.000 ton biji besi dengan total hampir 100.000 ton. Yang menakjubkan, seluruh rangkaian dikendalikan hanya oleh satu masinis di jalur tambang Mount Newman menuju Port Hedland. Untuk menjaga stabilitas, lokomotif-lokomotif disebar di beberapa titik dengan teknik distributed power agar tidak terjadi tekanan berlebihan. Bagaimana menurut kamu? Tahukah kamu, ada negara-negara di dunia yang hampir setiap hari terasa seperti berada di dalam oven raksasa. Berikut adalah 3 negara dengan cuaca terpanas. Pertama, Burkina Faso di Afrika Barat, dengan suhu rata-rata tahunan mencapai sekitar 29,3 derajat Celcius. Panasnya konstan, karena negara ini berada di wilayah Sahel yang kering dan gersang. Kedua, ada Mali, tetangga Burkina Faso, dengan rata-rata 29,2 derajat Celcius. Hampir seluruh wilayahnya berupa gurun dan padang pasir, membuat udara siang hari bisa terasa membakar kulit. Ketiga, ada Qatar. Negara kaya minyak ini mencatat rata-rata 29,1 derajat Celcius. Selain iklim gurun, urbanisasi besar-besaran juga membuat panas di Qatar terasa makin ekstrim. Bagaimana menurut kamu? Bayangkan sebuah desa kecil di tepi danau, dikelilingi pegunungan Alpen yang megah. Itulah Hallstatt, Austria. Desa ini sering disebut sebagai yang paling indah di dunia. Rumah-rumah kayu klasik berdiri rapi di lereng, balkon penuh bunga, dan menara gereja yang memantul indah di permukaan danau Hallstatt yang sebening kaca. Pagi hari, kabut tipis menyelimuti danau, menciptakan suasana magis seperti negeri dongeng. Tak heran UNESCO menobatkannya sebagai warisan dunia, dan lebih indah lagi saat musim salju tiba. Bagaimana menurut kamu? Bayangkan sebuah jalur megah membentang di atas laut, menghubungkan Hong Kong, Macau, dan Zhuhai. Inilah Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge, tol atas laut terpanjang di dunia dengan panjang total 55 km. Pembangunannya dimulai pada bulan Desember 2009, menghadapi badai, gelombang, hingga tantangan membuat terowongan bawah laut sepanjang 6 km. Hampir 9 tahun lamanya ribuan pekerja berjuang siang dan malam, hingga akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2018, jembatan ini diresmikan langsung oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kehebatannya bukan hanya pada panjangnya tapi juga dampaknya. Perjalanan darat yang dulu butuh 4 jam kini bisa ditempuh hanya dalam 45 menit. Sebuah simbol betapa manusia mampu menaklukkan lautan dengan teknologi dan tekad tanpa batas.